dunia terancam resesi tahun depan, tahun 2023. Tapi sebenarnya ada yang lebih ngeri loh dari resesi. Apa itu? Dan apakah itu akan melanda Indonesia juga? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Semua pelaku bisnis dan ahli ekonom dunia sudah memprediksi bahwa awan hitam resesi sudah semakin tebal menjelang akhir dari tahun 2022 ini. Presiden Jokowi sendiri telah mengatakan bahwa tahun depan ini akan gelap. Tidak diketahui badainya akan sebesar atau sekuat apa, tidak bisa dikalkulasikan. Sangat tidak pasti peta pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 di tengah cengkeraman resesi. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih menyeramkan dari resesi loh, yang memiliki efek yang bahkan lebih parah dan lebih melumpuhkan, yang juga perlu diantisipasi tahun depan. Apa itu? Hal tersebut adalah stagflasi. Nah, apa itu stagflasi? Apa bedanya stagflasi dan resesi? Dan kenapa lebih ngeri? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik ABS merek Toyolak yang memiliki warna dasar natural. Ini merupakan bahan baku plastik yang memiliki kekuatan benturan yang sangat baik dan stabilitas dimensi yang tinggi, sehingga membuat biji plastik ABS ini cocok digunakan dalam pengaplikasian outdoor. Misalnya seperti pada komponen otomotif, elektronik atau komputer, produk rumah tangga atau barang atau konsumsi, pipa, selang, perlengkapan, dan juga peralatan olahraga. Atau mungkin jenis biji plastik lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik. Apa sih stagflasi itu dan apa bedanya dengan resesi? Resesi, kita tahu itu adalah kontraksi pertumbuhan ekonomi dalam periode 2 kuartal beruntun, alias pertumbuhannya minus, berkurang pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana dengan stagflasi? Nah, kalau stagflasi ini sendiri, ini adalah suatu kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi oleh inflasi yang tinggi. Lantas apa bedanya? Stagflasi, pertumbuhannya melambat atau stagnan, konstan, tapi nggak sampai minus. Tidak sampai kontraksi seperti dalam resesi. Ada pertumbuhan ekonomi ada, tapi lajunya jauh lebih lambat daripada laju inflasi. Lantas apa bahayanya? Kan masih ada pertumbuhan meskipun kecil. Bahayanya justru kondisi tersebut bisa membuat kondisi ekonomi mati pelan-pelan. Karena daya beli masyarakat tetap stagnan, konstan, tapi inflasinya naik terus. Harga-harga naik terus tapi tipis-tipis dan berkepanjangan, tidak terlalu terasa. Sehingga terus naik sampai pada puncaknya ekonomi sebuah negara bisa tiba-tiba kolaps akibat terlalu timpang. Perekonomian dapat mati pelan-pelan gara-gara stagflasi. Nah, sebaliknya dari stagflasi, efek dari resesi memang terlihat lebih cepat, lebih nyata. Pertumbuhan ekonomi minus, banyak industri mengetatkan ikat pinggang, PHK meningkat, daya beli masyarakat kemudian drop, kemudian permintaan secara keseluruhan turun langsung. Tapi sisi baik dari resesi adalah bersamaan dengan turunnya permintaan, tingkat inflasi juga akan ikut turun. Jadi tidak terus melambung naik. Jadi walaupun resesi itu kelihatannya buruk kondisinya, tapi resesi sifatnya sementara dan cukup singkat. Segera setelah inflasi turun ke level yang masuk akal, pertumbuhan ekonomi bisa segera digenjot kembali.
Nah, kondisi inilah yang tidak bisa ditemui dalam stagflasi. Makanya, menurut seorang ekonom senior, David Wilcox, resesi adalah satu-satunya obat untuk stagflasi. Karena hanya dengan demikian, tingkat inflasi bisa diturunkan dan kemudian terkendali. Nah, apakah stagflasi ini akan terjadi di Indonesia? Saat ini memang tingkat inflasi di Indonesia mulai merangkak naik. Tapi dapat dibilang cukup terkendali. Tingkatnya cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih parah. Tapi memang tetap perlu diperhatikan ke depannya. Apalagi situasinya setelah naiknya BBM bersubsidi. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia juga dapat terancam stagflasi tahun depan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.